Yo, assalamualaikum. Iseng United balik lagi sama gua Putra di Iseng United. Iseng-iseng kita ngobrolin Manchester United ya. Oke, baru bisa bikin video lagi. Langsung aja ya ke ngobrol review ini tentang pertandingan semalam, rekap pertandingan semalam ya, antara Everton lawan Manchester United. Laga dimenangkan oleh Manchester United dengan skor 1-2 ya di Goodison Park ya, kalau nggak salah di kandang Everton. Ya langsung saya kita dari line up dulu ya. Dari Manchester United, kiper De Gea, di backnya Luxau, Martinez, Lindelof, Dalot. Di tengah ada Eriksen, Bruno Fernandes, dan Casemiro. Di depan Rashford, Martial, dan Anthony. Oke. Dan ini statistiknya ya. 11 dan 12, on targetnya MU 4, Everton 2. Posisinya kita menguasai posisi cukup tinggi, 61%, tinggi sekali ya dibandingkan dengan Everton. Passingnya kita banyak juga yang akurat, pas akurasinya 83% ya, cukup tinggi lah. Poolnya kita 13 dan seterusnya ya. Oke, jadi gua bacain dulu rekapnya. Baca ini dulu aplikasi. Jadi di menit-menit awal itu MU cukup inisiatif ya untuk berani mempressing dengan sangat tinggi gitu, dan di menit-menit awal, di 5 menit awal kita di menit-menit awal maksudnya kita cukup aliran bola cukup lancar gitu, dan Everton harus bermain low block ya, banyak menumpuk pemain bertahan di belakang dan melakukan umpan-umpan long pass ya ke depan. Dan di menit kelima itu kita kehilangan konsentrasi kalau gue bilang sih, dimana koordinasi di lini tengahnya kurang ciamik lah gitu. Dan Iwobi di menit kelima tuh bisa melesatkan tendangan jarak jauh yang cukup bagus, bahkan keren ya ini ya, tendangan jarak jauhnya ini. Dan kita tertinggal 1-0 di menit kelima. Di sini gue merasa kalau ada feeling buruk juga sih. Mungkin kita bisa kalah lagi gitu. Tapi alhamdulillahnya 10 menit kemudian kita berhasil mencetak gol, karena di 10 menit setelah gol itu kita bermain cukup cepat ya, temponya ditingkatkan gitu. Dan passingnya juga cukup akurat gitu, cuman ya ada beberapa kesalahan dikit lah antara Dalot dan Casemiro, itu selalu salah passing terus. Dan di menit 15 Anthony Brazil ya, Anthony cetak gol melalui umpannya Martial ini. Nah, umpan matang dari Martial dan Anthony ya, dua Anthony ini bekerja sama dan skor menjadi 1-1. Dan sampai ke menit 44 itu Everton bermain sangat bertahan sekali, menumpuk pemain belakangnya di kotak penalti, sehingga membuat Manchester United agak kesulitan gitu, cukup kesulitan untuk menciptakan peluang dan gol. Dan sayangnya di menit
29 Anthony Martial ini ditarik keluar dan digantikan oleh CR7 karena ada masalah di kakinya ya atau cedera lah gitu. Dan gua harap sih ini nggak terlalu parah ya, karena Martial ini di skemanya Erik ten Hag cukup ciamik gitu, cukup bagus, selalu memberikan kontribusi seperti assist, gol luar biasa gitu. Cuman ya ini dia jadi kebugarannya jadi apa ya, jadi menurun gitu, selalu sering cedera. Setelah itu Ronaldo masuk, permainan masih dengan intensitas yang cukup tinggi gitu. Dan ada di menit 42, kalau salah menit 42, Rashford itu memberikan umpan crossing yang bagus sekali, tetapi Casemiro headingnya meleset itu, padahal itu waduh, kalau masuk keren itu. Dan di menit 44 alhamdulillah bisa mencetak gol. Casemiro membalas kesalahannya pada saat kebobolan pertama kita dengan memberikan umpan yang bagus kepada Cristiano Ronaldo, dan Cristiano Ronaldo membawanya terus sampai ke kotak penalti dan menendangnya dengan kaki kirinya gitu. Dan ini adalah gol ke-700 Ronaldo di klub ya. Bang Dodo kembali lagi mencetak gol ya. Semoga konsisten lah. Dan sampai peluit babak pertama dibunyikan, skor tetap 1-2 gitu. Dan di babak pertama ini sih ya MU selalu melakukan kesalahan, terutama Dalot dan Casemiro itu selalu terburu-buru dalam mengambil keputusan, seperti salah passingnya itu benar-benar membahayakan gitu. Tapi untungnya bisa direcovery sih. Kalau misalnya lawan tim gede nih, udah counter attack-nya udah pasti kebobolan kita. Dan babak kedua dimulai di babak kedua ini sampai menit 70-an kita menguasai pertandingan gitu, tapi ya karena menumpuknya pemain Everton gitu, jadi kita kesulitan untuk mencari celah dan ruang gitu. Dan Everton pun terpaksa harus bermain pragmatis ya, dimana crossing aja gitu, crossing ke depan dan semuanya gak nyampe gitu crossingnya. Dan di menit ke 82 tuh Rashford berhasil mencetak gol gitu. Dan ini kalau golnya tidak dianulir oleh VAR, bagus sih ini golnya gitu. Dan aneh juga ini gol dianulir, padahal kalau gak salah kena ketiaknya Rashford gitu. Dan gua rasa itu bukan handsball ya. Di menit 83 Christian Eriksen ditarik dan McTominay masuk. Di menit 93 Varane masuk dan Anthony keluar, karena Everton di menit-menit 88-90 akhir itu benar-benar menekan sekali. Ada beberapa ada beberapa peluang crossing yang untungnya gagal dimanfaatkan gitu. Dan Onana ini kan pemain yang berpostur tinggi, agak selalu lepas itu dari penjagaan pemain-pemain MU. Dan untungnya De Gea masih sigap untuk menyelamatkan crossingnya itu, dan gagal untuk head. Ada beberapa menit di menit 92 atau di menit 90-an lah, hampir saja itu terjadi kalau bisa menyamakan kedudukan gitu. Dan di 4 menit terakhir ini cukup deg-degan juga sih gitu. Cukup deg-degan juga, gue sempat gak tutup mata juga karena ngeri serangan Everton berhasil menekan dan kita harus bertahan banget gitu. Dan sampai menit 94 peluit panjang dibunyikan dan
kedudukan 1-2, kemenangan untuk 3 poin untuk kita gitu. Nah, sejauh ini kita di posisi 5, berarti mengumpulkan 15 poin, beda 1 poin dengan City gitu. Dan beda 5 poin dengan top 3 ya. Oke, segitu aja ulasannya. Jadi menurut gue sih ada beberapa hal yang tetap harus diperbaiki dari MU, terutama ini melawan tim-tim yang bermain bertahan atau low block, itu yang menumpukan pemain-pemain bertahan di kotak penalti. Ini kita masih agak kesulitan gitu, dan yang harus diperbaiki itu kita terlalu kebanyakan kehilangan bola gitu, dan kehilangan bolanya tuh di situasi-situasi yang cukup membahayakan gitu. Dan seperti Casemiro kemarin gitu, dan Dalot itu beberapa kali miss passing, beberapa kali salah pergerakan gitu, dan ini cukup berbahaya sih. Untungnya ini lawan Everton yang bermain bertahan gitu. Kalau misalnya bertemu seperti lawannya Arsenal, Liverpool atau City gitu, kita bisa terkena serangan balik dan terjadi gol gitu. Tetapi ya di 90 menit ini pemain bertahan, terutama pemain tengahnya berkonsentrasi cukup tinggi gitu, dan berhasil meredam serangan-serangan balik dari Everton gitu. Dan gue rasa kita harus tetap mencari cara atau mencari mencari cara agar kita itu melawan tim-tim bertahan itu peluang kita bisa lebih banyak dan menciptakan peluang-peluang yang berbahaya untuk terjadinya gol gitu. Dan terlihat semalam juga kita cukup kesulitan untuk mencari celah, mencari ruang itu, dan pergerakan pemain depan itu gue pikir masih agak lambat gitu. Tapi keunggulan MU sekarang ini counter attack-nya emang ngeri, counter attack-nya emang cepat gitu. Tapi dikala semua pemain lawan sudah kembali itu, nah itu yang jadi PR untuk kita gitu. Gimana pemain harus lebih kreatif, harus lebih mencari solusi gitu. Gimana caranya untuk break the chain gitu, menghancurkan gemboknya lah gitu kasarnya, nggak terjadi gol gitu. Dan seperti ini lagi kan hanya unggul 1 gol, yang dimana menurut gue kita harusnya bisa mencetak lebih dari 2 gol sih gitu di pertandingan ini. Dan sayang golnya Rashford itu dianulir gitu, dan golnya Rashford juga kan skema dari counter attack juga gitu. Dan gue harap sih di hari lawan Newcastle kalau gak salah ya, coba gue lihat lawan hari Minggu lawan Newcastle, berarti di IPL itu ya. Untungnya kita di Old Trafford bermainnya, semoga atmosfer Old Trafford memberikan semangat untuk pemain-pemain ya. Dan di Jumat kita akan menghadapi lagi Omonia di kandang. Oke, segitu aja ngobrol-ngobrol reviewnya tentang pertandingan Everton Manchester United. Maaf kalau banyak kekurangannya ya, dan jangan lupa like dan subscribe. Jaga terus kesehatan. Assalamualaikum. Yo.